pasar di kota kecil di Jerman tahun 1517. Sebuah panggung sementara berdiri di tengah, dihiasi spanduk religius. Kerumunan orang berkumpul. Sebuah peti besar bertuliskan untuk pembangunan Santo Petrus diletakkan dekat panggung. Suara kerumunan ramai. Johann Tetzel naik ke panggung mengenakan jubah Dominikan rapat. Ia tersenyum lebar, memandang kerumunan. Pastor Ulrich berdiri di sampingnya, tampak murung. Penjaga keamanan berdiri di belakang pintu. Tetzel, suara lantang menggelada. Saudara-saudara terkasih, datanglah, dengarkan kabar baik yang akan membawa kedamaian dari jiwa kalian. Aku hamba Tuhan, Johann Tetzel, datang membawa kontribusi juga langsung dari langit. Kerumunan sedikit bergerak. Beberapa orang mendekat penasaran. Petani, pria dan wanita desa saling berbisik. Tetzel melambaikan selembar perkamen. Tetzel, suara lantang menggelar. Kerumunan sedikit bergerak. Beberapa orang mendekat, penasaran. Petani, pria dan wanita desa saling berbisik. Tetzel melambaikan selembar perkamen. Apakah kalian mencintai orang tua kalian yang telah meninggal? Kakek nenek kalian, anak-anak kalian yang mungkin sedang menderita di api penisian? Setiap koin yang berincing di kendi ini mungkin hanya menopang pembangunan Katedral Santo Petrus yang agung di Roma, tetapi juga saat ini juga membebaskan jiwa yang terkasih dari penderitaan. Margarete, seorang wanita tua dengan wajah lelah, masuk selangkah, matanya penuh harapan. Margarete, suara perawat. Yang mulia Tetzel, apakah itu Milena, suamiku yang meninggal tanpa sebab beberapa anak? Apakah emergensi ini bisa menyelamatkan dari api penisian? Tetzel melihat Margaret, senyumnya semakin lebar, menunjukkan empati yang dibuat-buat. Oh, saudara terkasih, tentu saja setiap koin yang Anda masukkan ke dalam petisi ini adalah tambah menuntut juga bagi jiwa yang terpisah. Dengarkanlah, begitu koin berdatang di peti, jiwa meleset dari api penisian. Bukankah itu keajaiban yang agung? Margarete mengeluarkan beberapa koin kecil dari kantung kainnya yang lusuh. Tangannya gemetar, pria bangsawan kecil melirik dengan tatapan acuh tak. Hans berbisik pada teman Hans.
Hans mengikat bahu. Tetzel melihat Margaret kesulitan menghitung poinnya. Jangan ragu saudari, pikirkan tentang penderitaan yang bisa terjadi. Bayangkan wajah suami Anda bebas dari siksaan. Naik ke surga. Margaret akhirnya menjatuhkan poinnya ke dalam peti. Suara sang poin terdengar jelas di tengah keheningan sesaat. Wajah Margaret menunjukkan campuran kelegaan dan ketulusan. Margaret menghela nafas dalam-dalam. Tetzel tersenyum pada Margaret. Berbahagialah saya, dan Anda telah melakukan pekerjaan yang mulia. Sekarang, siapa lagi yang ingin menyelamatkan jiwa orang yang baik dan cinta? Siapa yang ingin memastikan tempatnya di surga? Jangan tunda, kematian datang kapan saja. Hans maju, ekspresinya serius. Kerumunan sedikit berdesir. Pastor Ulrich menatapkan terkejut. Petani, pria dan wanita desa saling pandang. Tetzel tertawa kecil, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi cepat memasuki diri. Anak muda, itu adalah pertanyaan yang cerdik, namun indulgensi utamanya adalah untuk dosa-dosa yang telah dilakukan atau untuk jiwa-jiwa di akhir kebencian. Meskipun demikian, kekuatan indulgensi paus itu sangat besar. Janganlah Anda menunda kekuatan, tetapi ikut mempermudah jalan Anda. Indulgensi adalah berkat tentang perlindungan. Jadi, jika saya memberi indulgensi untuk yang melakukan, apakah itu seperti yang berdosa? Tetzel, wajahnya sedikit mengeras dari arah pertanyaan Hans. Anak muda, Anda telah memahami indulgensi adalah wujud belas kasih gereja, bukan lisensi untuk berbuat dosa. Namun, untuk menghilangkan beban dosa, tidak hanya cara yang lebih pasti selain hubungan dari tata suci melalui indulgensi ini. Pikirkan tentang diri Anda, pikirkan tentang jiwa Anda dan Tuhan. Hans mengerutkan kepalanya perlahan tanpa tidak puas. Dia mundur ke belakang berunding. Pastor Ulrich berbisik pada Tetzel. Tetzel melirik Pastor Ulrich dengan tajam. Pastor Ulrich, misi kita adalah mengumpulkan dana untuk Santo Petrus dan untuk menyelamatkan jiwa. Ini adalah cara cepat dan paling efektif keraguan terhadap psikolog. Tetzel kembali menghadap kerumunan. Suaranya kembali mengembang, menjaga keamanan tetap diam di posisi. Tetzel, Jangan biarkan keraguan berarti. Jangan biarkan keraguan berarti kalian. Ini adalah
langkah menuju keselamatan. Siapa lagi yang berpartisipasi dalam keajaiban ini? Kerumunan tetap terpecah, beberapa maju dengan ragu, beberapa lagi berisi, dan saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Adegan selesai.